Baiklah ibu-ibu, kita mulai pengajiannya. Sekarang jam 9 lewat 25 menit. Nanti ya paling cepat ya sekitar 60 menit ke depan. Nanti kalau tambah ya tambah sekitar sampai jam setengah 11 lewat 10 atau jam 11 kurang 15, sekitar itu. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Konita rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah, diperjumpakan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Semoga pertemuan kita, pengajian kita pagi hari ini inspiratif. Inspiratif itu maksudnya membuat kita berpikir. Kita berpikir, timbang-timbang, akhirnya kita memilih untuk semakin memperbaiki hidup kita. Manakala usia semakin berkurang, semakin dekat menuju kematian, kita seharusnya sudah menjadi semakin baik. Nah, semoga pengajian kita ini menginspirasi ke arah-arah seperti itu. Wa ala kulli hal, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai ibu. Pagi ini kita akan membicarakan dua hal penting. Satu urusan sholat dan satu urusan qiraatul Quran. Dua-duanya penting dan sebenarnya kalau dilihat dari kepentingannya, dilihat dari tingkat wajib dan tidaknya, itu ya lebih penting sholat, meskipun dua-duanya penting. Untuk itu monggo untuk yang ngasto Quran sekarang, semuanya ibu-ibu yang ngasto Quran, saya mohon dengan hormat untuk membuka surat Al-Ankabut ayat 45. Di situ itu surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Nanti ndak usah tanya sebelahnya ya, tanya saya saja, kan saya cetok, ngomong itu cetok. Jadi nek urung ketenane rasa kok jejere. Surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 45. Kalau pakai Quran mushaf seperti ini, itu ada di halaman 401. Halaman 401 baris ketiga dari bawah. Itu surat Al-Ankabut ayat 45 itu di situ itu. Jadi langsung dibuka halaman 401, dilihat langsung ke bawah, diurutkan dari bawah baris ketiga sampai baris terakhir, itu surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, dalam ayat itu ada dua
perintah Allah kepada kita. Perintah yang diletakkan pertama sebenarnya urusan membaca Al-Quran, tapi nanti akan kita balik, kita utamakan yang membahas urusan sholat dulu, lalu nanti yang kedua Al-Quran. Insya Allah kalau sampai jam 11 masih cukup waktunya, 1,5 jam. Nanti kalau ada yang mau pulang silahkan pulang dulu, tidak apa-apa. Mulai kabeh ya ora apa-apa, tak ngomong dhewe. Terus sing kocok ngomong kok kayak sing penceramah dadi dan ngomong dhewe. Urung wis do bali kabeh kok sing ngomong wae. Baik, monggo sekarang kita melihat teks Arabnya dulu. Saya bacakan teks Arabnya dulu sekalian terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil faxsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Seperti itu ayatnya. Sekarang monggo kita lihat sama-sama terjemahannya, kita hayati bersama. Bacalah dari apa yang telah diwahyukan, kami wahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kita sekarang kita pentingkan yang urusan sholat dulu. Jadi ibu-ibu sekalian, sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan. Bukan berarti saya sudah bagus, bukan berarti begitu. Sama-sama kita saling mengingatkan di antara kita dan saling mendoakan di antara kita, semoga bisa melaksanakan ini. Untuk urusan sholat, dalam ayat itu dikatakan waladzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, maksudnya melaksanakan sholat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, dari ayat ini monggo kita berusaha keras untuk menambah sholat sunnah kita. Kita semua yakin yang hadir ini tidak mungkin berani meninggalkan sholat wajib, tidak mungkin. Kalau yang menstruasi, yang datang bulan itu memang aturannya memang tidak boleh sholat. Tapi untuk ibu-ibu yang sudah jalan tol, yang sudah tidak ada hambatan lagi, nah, itu tidak bisa meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Sama dengan kaum laki-laki, tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali, sekalipun tidak boleh. Ibu, penting ini, tidak boleh. Rasulullah saja dalam keadaan perang saja itu tetap melaksanakan sholat. Makanya kalau kita buka buku-buku fikih itu ada tata cara sholat dalam keadaan perang. Itu saking pentingnya sholat. Tetapi ada satu hadis yang perlu juga kita ketahui. Ternyata kalau ada tiga kondisi orang yang seperti tiga ini, maka semua amalnya tidak dicatat. Tiga kondisi ini. Satu, kondisi orang yang tidur sampai dia terbangun, jadi itu tidak dicatat amalnya.
Jadi orang tidur itu ya sudah, tidak dicatat, tidak ada dosa juga untuk orang yang tidur. Yang kedua, orang yang masih usianya belum balik. Kalau putri belum menstruasi, kalau laki-laki belum keluar sperma pertama, itu masih belum balik, itu tidak ada dosa. Tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rata-rata kalau anak-anak sekarang menstruasi ya sekitar usia ya umur 6 tahun, 1 SMP gitu, sudah mulai umumnya sudah menstruasi pertama. Yang laki-laki juga sekarang rata-rata sama. Kelas 6 SD kadang sudah banyak yang keluar sperma pertama, SMP juga sudah. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti anak-anak itu sudah meninggalkan masa kecilnya, sehingga sholat sudah menjadi suatu kewajiban bagi mereka. Maka orang tuanya harus tahu untuk urusan-urusan seperti ini. Ditanya anak perempuannya, Dok, oh iya. Tahu-tahu kadang-kadang ya, anak perempuan kan tahu-tahu lapor sendiri. Aku kok kayak gini, Bu. Oh, itu berarti kamu menstruasi pertama. Bersyukur kamu, berarti kamu sudah mulai dewasa dan kamu tidak boleh meninggalkan sholat. Sing lanang ya podo, ibune ngumbahi katoke. Lah kan ngoten niku biasa ngoten niku dikumbahi. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pulang anaknya pulang sekolah, ibu mau tanya ya, kemarin kamu bermain apa? Hujan-hujanan ya? Enggak itu Bu, kemarin enggak hujan. Kamu nganu nyaleke lem ning katokmu. Enggak itu Bu, ada apa toh Bu? Enggak, celanamu itu kok nganu ada pliket-pliketnya gitu. Nah, terus yang guyu. Ibu, aku mau nak gitu. Ini ibu serius ini. Kamu enggak usah malu. Kamu tadi malam sudah mimpi indah ya? Iya. Nah, enak ya? Iya. Sing lanang kula kok ning ngene nggih. Kabeh itu kabeh. Nah, itu berarti kamu sekarang sudah dewasa. Kamu sudah harus melaksanakan sholat. Oh gitu ya Bu? Iya. Lah kalau aku nanti suatu ketika tidak ingin melaksanakan sholat gimana? Enggak boleh. Kamu sampai mati, sampai matimu harus selalu melaksanakan sholat. Tidak ada halangan lagi. Dalam keadaan seperti apapun Bu, enggak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan seperti apapun. Gitu. Kecuali 3 tadi itu tidur, lalu masih kecil, dan yang ketiga dalam keadaan gila. Gila itu boleh tidak sholat. Terus ini ibunya Mas Wibi, tadi saya ketemu Mas Wibi, Pak Hanif tolong dong didoakan ibu mertua saya. Oh kenapa? Sekarang di rumah sakit Muwardi, ini pasca operasi ada tumor sedikit di kepala, terus ini masih di ruang ICU, terus dalam keadaan tidak sadar. Oh, sudah berapa lama? Ya seminggu lebih ini tidak sadar. Seminggu lebih itu berarti tidak sholat, tidak apa-apa. Keadaan seperti itu termasuk kategori tidak sadar, tapi meskipun tidak gila. Jadi ini digugah meneng mawon, tapi detak jantung masih normal. Tapi ini digugah tidak ada koneksi sudah. Kan sholat apun betul iso. Nah semacam itu boleh tidak sholat. Jadi bolehnya tidak sholat itu hanya 3 tempat, 3 kondisi tadi itu. Tidur, masih kecil, dan gila. Selain itu ya tidak boleh. Kalau ibu-ibu ingin tidak sholat dan tidak berdosa, ya masuk salah satu dari wilayah 3 itu. Dan monggo tidur, ibu-ibu sekarang tidur. Ini mulai sekarang jam 9:30. Nanti duhur tolong 12 sisan, tekan esok-esok. Itu tidak apa-apa, Apakah ada yang tidur seperti itu? Mungkin, sangat mungkin. Loh, apa ada? Ada, sangat mungkin. Contoh. Mungkin tidak seperti ini. Kemarin sore ada orang yang disuruh oleh ayahnya atau juraganya untuk pergi ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi nyopir sendiri.
dan mampir Sragen, mampir Ngawi, mampir Caruban, mampir Nganjuk, Kertosono, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Jember. Loh kok apa? Nggak ben kernet tadi. Sampai Banyuwangi sana. Sampai Banyuwangi ada urusannya selesai, terus langsung pulang, urusan selesai pulang langsung Solo lagi, dan tetap suruh mampir-mampir, memfollow up yang diampiri tadi itu, jadi tidak lewat tol. Nah sampai sini misalnya jam-jam gini nih, jam-jam setengah 10, jam 10 gini nih sampai Solo, izin Pak kula tak tilem riyen kula ngantuk banget pun ket wingi awan kula nyupir terus, ya turu wae. Terus mlebu kamar kuwi dikunci, AC-ne duripke, gen rada ora pangap, ora panas. Nggih, pun tak tilem nggih. Nggih. Tahu-tahu bapaknya ada urusan, ibunya ada urusan, adik-adiknya sekolah semua. Nah, bapaknya dan ibunya pulangnya malam. Sudah habis isya itu baru pulang. Wis mulai kesel, lali karo anake, melu turu sisan. Anake tangi-tangi subuh pun jam 6 ngoten nika. Berarti dia tidak sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ndak apa-apa, ndak dosa. Ulang hati-hati ngomongin, ndak apa-apa, ndak dosa. Begitu bangun langsung sholatnya diropel. Ya Allah, kalau tak sholat luhur wingi awan, pun salam. Saat kalau tak sholat asar wingi sore. Ya seperti itu. Nah, sampai subuhnya udah jam 6. Padahal sekarang subuhnya jam 4 kurang sitik udah subuh. Jam 6 baru bangun. Habis sholat luhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 diropel 17 rakaat dadi siji, turu meneh. Bapake kelingan. Wah anakku iki waduh Bu, anake dhewe ora sholat ket wingi. Buka le, kowe rong salat to? Apa kula pun salat. Lima to. Lah kapan? Nembe mawon. Boleh itu. Ya saya hati-hati ngomongnya, boleh. Nah, jadi simpulan akhirnya nek ndak ada alasan apa-apa ndak boleh meninggalkan sholat. Ibu-ibu yang sudah jalannya jalan tol sampai meninggalnya harus sholat terus, keadaannya apapun. Begitu. Jadi keistimewaan sholat itu seperti itu, dan sholat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi lebih utama daripada baca Quran. Umpamanya baca Quran sekarang, baca Quran dulu ya. Misalnya baca Quran pada maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran, lalu terdengar adzan isya. Sebaiknya berhenti dulu baca Qurannya, sholat isya dulu. Itu menunjukkan sholat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Di sekolah kadang sekarang kan duhur jam 11.22 kemarin hari Kamis, bukan Kamis, hari Rebu saya ngajar pukul 11. Terus saya bilang ke mahasiswa saya, 12 wae sholat duhur sih, ini kok tambahi. Oh nggih Pak, nggih. Nah, jadi kan 11 masuk, 11.22 andan, kan tanggung itu. Udah sholat duhur aja dulu. Gitu. Diutamakan sholatnya dulu. Jahit sama. Jahit wong ya teko iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jahit terus nganti rupane kaya benik, kaya itik-itik. Nang mriki mboten nonton, mboten beda lah, repot ta. Yang semacam itu berarti tidak memprioritaskan sholat, dan itu salah yang semacam itu. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan di antara kita. Sekarang muncul pertanyaan, ini ada orang yang tidak sholat bagaimana? Nek ada orang yang tidak sholat dan dia betul-betul sadar dia tidak sholat, sudah diingatkan kok tetap tidak mau sholat, nanti silahkan ibu-ibu melihat kitab Minhajul Muslim. Sekarang ini saya tidak membawa bukunya. Ada yang membawa bukunya? Sekarang saya pinjam nek membawa. Ada? Tidak ada? Kitab Minhajul Muslim.
nanti dibuka kitab Minhajul Muslim bab sholat. Di awal ya ada sing kuning, ada sing coklat Bu, tergantung penerbitnya. Ada yang biru ya ada. Aku yang biru yang murah, yang merah juga punya, yang coklat punya, yang kuning juga punya Bu, punya semua. Nah, di awal bab sholat itu nanti ibu-ibu akan bisa melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau menurut ilmu mustalahul hadis, hadisnya itu bagus karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal kufri bainar rajuli wal kufri tarkus sholati. Saya ulangi. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholati. Rawahu Muslim. Artinya jarak seseorang dengan kekafiran terletak pada meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, jarak seseorang dengan kekafiran terletak pada meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Jadi nek enek wong Setu ra sholat, Ahad ra sholat, Senin ra sholat, Selasa Rebo Kamis ra sholat, Jumatan tok, Setu ra sholat meneh, tekan Kemis, Jumatan mangkat meneh, seperti itu terus, maka dia tidak Islam. Tidak Islam dia. Bahaya yang semacam itu. Bisa jadi masuk munafik, dan munafik itu lebih berat daripada kafir. Pernah saya terangkan di sini. Gitu. Wah, lumayan munafik rapopo. Sholat sidik rapopo, mending timbang sing ra sholat. Oh, mending ra sholat sisan. Daripada sholatnya hanya Jumatan tok. Dan ternyata ada lagi di Solo ini banyak yang sholatnya setahun hanya 3 kali. Idul Fitri, Idul Adha, Traweh pertama. Nah, liane ra tahu sholat. Orang yang semacam itu ya repot. Setahun hanya 3 kali, ya berarti dia kafir. Idul Fitri sholat, Idul Adha sholat, kali sebelum Idul Fitri, terakhir pertama sholat maka di masjid. Sholat itu kafir semua. Lah, nek ada orang yang semacam itu, nek mati, analisis saya tidak boleh disolatkan. Analisis saya terbuka untuk diskusi. Gitu. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadis, saya menyimpulkan, nek sholatnya mau setahun ping pindho tok ping telu tok ya ora entuk disolatke nek mati. Apa ada di Solo? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, jadi sholat itu sangat amat penting sekali. Ngoten. Terus sekarang ya, untuk bapak-bapak ini mungkin ya bisa, yang laki-laki pokoknya ya bisa putranipun ibu-ibu, ini yang laki-laki atau suami ibu, kan suaminya laki-laki, atau suaminya laki-laki, dan anak-anak yang laki-laki atau cucu-cucu yang laki-laki itu dikandani supaya mengutamakan sholatnya di masjid, tidak di rumah. Kalau putri masih ada aturan khusus untuk putri, boleh sholat di rumah selama masih memunculkan fitnah. Fitnah tuh gini, misalnya ya fitnah dimaksud fitnah tuh gini. Nek wong lanang mangkat ning masjid. Kok belum teko ya Allah. Wis meh mati belum teko ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat sih, salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rata kaya Allah minti ya. Keluar ke tempat yang perempuan, nanyakan,
Bude lo tanget Mbak Sri mboten rawuh. Mbak Sri sinten? Halah sing menika lho. Lha enten napa to? Nggih tanget tok kula niku. Sapa ngerti nek lara napa-napa kan kula kudu niliki. Lah napa jenenganku cinta mboten mau cintrong kula. Itu berarti Mbak Sri itu masih memunculkan fitnah. Kalau semacam itu ya boleh, ibu sholat di rumah masih boleh. Boleh. Gitu. Sudah 50 tahun ngejek kempling sholat di rumah. Wis tua. Nah, wis tua wis remuk. Ning masjid ra apa-apa. Nah, wong lanang nu dimanggake, monggo Pak, oh monggo Bu, wis tua, mati ra apa-apa, ora ngefek kok niku mboten napa-napa teng masjid. Makanya ibu nek dicermati ya, kan sampai jam 11 ya. Nek dicermati, mengapa kok sholat Jumat saja itu yang perempuan diperbolehkan tidak ikut? Ya, jadi sholat Jumat itu wajib bagi semua orang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tetapi ada hadis yang lain yang menyatakan kecuali anak-anak, lalu orang yang bepergian, orang yang sakit, lalu termasuk wanita, satunya budak. Jadi 5 yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Wanita itu masuk di situ. Nah, jadi wanita saja boleh meninggalkan sholat Jumat. Ning ternyata wanita sekarang nyambut gawe ning dindi dulu. Jadi kan rodok lucu, Jumatan malah ra itu nyambut gawe ning dindi. Sebenarnya alasannya itu, ngopo kok orang untuk sholat Jumat kok disarankan di rumah? Karena memunculkan fitnah. Nah, sekarang ning kantor memunculkan fitnah apa enggak? Oh, iya, memunculkan, saking memunculkannya, memunculkan banget ngoten niku. Kayak jek enom, kayak bojone sing lanang nyambut gawe ning Amerika. Dilare koncone kantor lanang. Sing wedok ya kayak diklat ning planet Pluto. Jadi padha-padha. Bojomu ngendi Mas? Ning planet Pluto diklat. 2 tahun ning kono. Lah bojomu ning ndi, Mbak? Bojoku ning Amerika 2 tahun ora mulih. Nekno dhewe nekno oke. Jadi dosa yang semacam itu. Kenapa? Nggih, kok pengalaman boten kok pengalaman. Nah, kembali lagi ke urusan sholat. Jadi sholat itu sangat penting sekali. Oke, sekarang untuk yang laki-laki ya, untuk yang laki-laki saya bukakan hadisnya sekarang. Hadisnya, lho kacamata kunti ya. Kok ndungake kok elek to bubu, kacamatane lali. Wong kacamata nggo luruk lali lho. Iki mawon. Saya bukakan ya. Ini untuk laki-laki hadisnya ini. Halaman 154. Nah, udah ketemu ini. Ini untuk laki-laki ya. Saya bacakan hadisnya. Jadi ibu-ibu nanti bisa menyampaikan ini kepada anggota keluarga khususnya yang laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk datang ke masjid. Kemudian ia minta keringanan kepada beliau agar diperkenankan sholat di rumahnya. Maka beliau pun mengizininya. Tetapi ketika ia bangkit hendak pulang, beliau bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar adzan? Ia yang buta tadi itu, seorang yang buta tadi itu menjawab, ya, saya mendengar. Beliau bersabda, kamu harus datang ke masjid. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang buta saja dan tidak ada yang mengantarkannya ke masjid, dan zaman dulu jalannya sulit, tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini relatif jalannya mudah,
kadang sudah di paving, napa niku penerangan jalan juga cukup, misalnya sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya kan malam, sebenarnya gelap, tapi ada penerangan lampu, jadi ya terang. Udan ya enek payung, iso diterke anake putune, dan tidak buta, maka dia harus berangkat ke masjid. Ngoten lho, monggo yang ibu-ibu yang masih punya anggota keluarga suaminya belum ke masjid diingatkan, apalagi kalau punya suami yang naudzubillah min dzalik, di tempat kita tidak ada, tapi di sana-sana ada suami gaweane mau ngapa nonton ngapa Bu Pak sholat riyen Pak gah segar. Oh nek ngoten niku, nek ndek bojo ngoten niku mending dijolke mawon. Saya ketoke guyon ning ya rada serius niki. Guyon rada lucu-lucu ning kula ya rada serius niki. Asane ndek bojo ngoten niku pripun ora tau salat. Padahal suami itu adalah pemimpin keluarga. Ada ayatnya, sudah kita buka berulang-ulang surat An-Nisa 34. Kan pemimpin keluarga itu ayahnya, suaminya, sing lanang, lelakinya, bukan perempuannya. Sekarang nek pemimpinnya gue, tak tahu sholat, kon sholat malah ngapain ngokon-ngokon, sok ben aku tak sholat, kowe sholat atau dewi, ngoten niku. Nah, jadi ada hadis yang seperti itu. Nah, sekarang saya bacakan lagi ayat hadis yang lain, yang lebih sangar lagi. Loh, Pak Hanif itu tahunya dari mana toh? Riyadhus Shalihin ini Riyadhus Shalihin. Loh, Riyadhus Shalihin. Babnya apa? Bab keutamaan sholat jamaah. Nanti tanya, loh Pak Hanif, gonku enggak ada. Mungkin ibu pakai yang jilid 1. Jilid 1 enggak ada, ini jilid 2 yang saya bawa ini. Tapi kalau yang Riyadhus Shalihin yang kebak, yang lengkap, tebal itu, besar itu ada bab keutamaan sholat, hadis yang ketiga tadi saya baca. Sekarang ini saya akan baca bab yang sama, keutamaan sholat jamaah, tapi hadis yang kelima. Sekarang saya bacakan hadis yang kelima. Ngeri ini. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasaiku. Berarti kan demi Allah. Berarti Nabi mengatakan demi Allah. Tapi di sini demi zat yang menguasaiku. Saya ganti dengan demi Allah. Demi Allah, sungguh aku benar-benar pernah bermaksud menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku memerintah sholat dengan mengumandangkan adzan terlebih dahulu. Lalu aku menyuruh seseorang mengimami orang banyak. Kemudian aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak memenuhi panggilan sholat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan mereka sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pentingnya untuk laki-laki. Sing angel niku nek bocah-bocah SMP, SMA kali kuliah. Ngel. Bahasa Inggrisnya angel, ngel. Boten kabeh sih, boten kabeh. Sane bocah kuliah pun semester pun meh rampung ngoten niku repot banget ngoten niku. Belajar kelompok karo koncone mulai jam 12, jam 11, jam 1. Turu gugahane angel. Nanti silahkan beli jam. Beli jam yang ada tulisannya sholatlah nak. Kamu tidak, jika kamu tidak, meskipun kamu hebat, kalau kamu tidak sholat, kamu tidak berarti apa-apa. Nah, jam tinggal omah kula ngoten niku. Sholatlah nak. Meskipun kamu hebat seperti apa, kalau kamu tidak sholat, maka kamu tidak berarti apa-apa. Nah, jadi urusan sholat sangat penting.
Kemudian ibu-ibu kalau melaksanakan gimana? Monggo ke masjid. Yang sepuh-sepuh enggak apa-apa. Semuanya jajar omahe jajar masjid ngoten niku. Masih melih niku. Ada hadis yang subhanallah. Monggo nggih, saya bacakan hadis yang ketiga. Silahkan ibu-ibu ikut membayangkan ini. Sebentar, saya mohon maaf, ibu-ibu yang rumahnya dekat masjid siapa? Oh subhanallah, oh banyak sekali. Oh nggih. Yang selalu berangkat ke masjid, dekat masjid dan berangkat ke masjid. Oh nggih. Subuh terus betul apa no? Subuh kan betul ketok. Nek awan kan ketok uang nanti bisa munculkan fitnah. Nek subuh kan betul ketok. Jadi lebih aman subuh. Jadi kalau ibu-ibu yang berangkat subuh sholat di masjid, ini saya bacakan hadisnya. Mbak, jenengan jaraknya dari masjid berapa meter? Keletan 3 rumah. Dia memang pindah mon sing rada adoh gitu. Jadi sekeng masjid ya kira-kira ya sekilo ngoten ya. Iki mlaku. Jadi nek subuhan sakniki jam 4 kurang 5 ya mangkate ya jam 2:30 mangkat. Ada hadisnya, saya bacakan. Ya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan berjamaah itu dilipatkan 25 kali lipat atas salat sendiri yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Hal itu apabila ia berwudu dengan sempurna, kemudian keluar menuju ke masjid dengan niat hanya untuk sholat, maka, nah penting ini ya, ibu yang rumahnya dekat masjid, maka setiap kali ia melangkah, derajatnya dinaikkan dan kesalahan atau dosanya diturunkan. Jadi kalau ada yang berangkat ke masjid, misalnya subuh ya, minggu sing sikil tengen melangkah pahala, kaki kiri hapus dosa, kanan tambah pahala, kiri hapus dosa. Jadi omahe cedak kalih masjid mung 3 omah, dengan enten wit mboten cedak ing jalan niku. Mboten enten. Sesuk nandur uwit mawon, nggih nandur uwit yuk terus di jenengan muter-muter niku gen langkahe akeh. Napa jenengan ngubengi omahe tanggane wau niku diubengi ngoten. Kuwi bare pengajian ning bakso Kadipolo dadi edan. Lah burune sapa Pak niku? Pak niku ya edan padha-padha. Jadi langkah kaki kanan itu ternyata menambah pahala dan langkah kaki kiri hapus dosa. Gitu. Kalau ibu-ibu yang berangkat ke masjid, ya Allah, gimana? Naik motor niki kan nggih ben hadise dari ngeten motor toh. Nggih ngeten mawon Bu, nggih nek motor nggih mungkin nggih wallahu a'lam bisawab. Mboten ngetos hitungane pripun, mboten ngetos nggih mungkin yo mungkin ini sekali muter pahala tambah dosa hapus, sekali muter lagi pahala tambah dosa, mungkin seperti itu. Nah saat ini ibu-ibu tanglet meleh wis ora numpak motor, ora mlaku, nah nunut terus ora ngetoki bensin, gak ora mlaku, mung paitan kuota. Mbak, iki wis bengi wis jam 09.00 iki jenengan wis sare. Urungi lagi jek iso nampa telepone jenengan. Enek apa? Sesuk makan masjid ya? Iya no, mesti no insyaallah. Iki engko duit turu sik, engko jam 01.30 tangi salat malam untuk persiapan ke masjid. Sesuk aku dipapak ya. Oke. Nah. Dadi pun esuk jam 4 kurang seprapan deng. Wah, kayak koncone semapak kae. Dadi niki wong ini ra paitan. Mlaku ya ora, bensin ya ora, rodone muter kan dipek sing duwe. Lah entuk pahala apa ora? Nggih entuk, buning hitungane ra ngerti. Nek jenengan tangkon ngoten kula ya mumet tambah brodol iki sekarang jawab ngoten niku. Anyel jawabane wong ayat hadise ndelok ya mlaku lho hadise. Sebab nggih ben niku sepeda motor ya durung ana, mobil ya durung ana. Masjidnya jauh. Duh lah pripun. Jauh niku pinten atus meter.
jam setengah jam. Wah, kene palur niku. Ana setengah jam mriki palur lho, Bu. Dalam jalan putih. Panjenengan Sukomulya, daerah Ngipang. Mereka kadhi pira mrika? Yuk salate ten pundi? Walah, memang mlaku mawon malah. Mungkin tekan pasar gede belanja sisan. Kadoan Bu, nggih pun rapopo pun nggih pun rapopo numpak motor rapopo mobil rapopo. Hitungane mungkin nek mboten sah takon masalah niki pun rasa takon masalah niki langkah kaki kok pun kula terus kiriin ndak selantek wektune. Kula jane ya kepengin lucu kula niku ning jarene wong-wong kula niku lucu jarene wong-wong. Kok jane ora lucu ning jenengan pertanyaannya ya lucu kok, Bu. Omahe Ngipang salat subuh ning Asegap. Numpak motore tanggane mung nunut. Gonceng, wis gonceng dik nyeneni sing nyupire. Coba banter. Wis dadi ora entuk palan mboten wis kirangan niku mang pikir dhewe. Kula terus keriyen. Pun diwawan niki. Hal itu apabila ia berwudu dengan sempurna, kemudian keluar menuju ke masjid dengan niat hanya untuk sholat, maka setiap kali ia melangkah derajatnya dinaikkan dan kesalahan atau dosanya diturunkan. Lalu ketika ia melakukan sholat, ya misalnya sholat sunnah, sholat rawatib, atau sholat tahiyatul masjid, ya. Lalu ketika ia melakukan sholat, malaikat senantiasa memohonkan ampun dan rahmat untuknya. Nah, tengumah mboten ento. Di pasarnya tidak dapat, nek di masjid ento. Jadi malaikat memohonkan ampun dan rahmat untuknya selama ia masih tetap berada di tempat sholatnya dan tidak batal. Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Panjenengan Bu sinten Bu? Panjenengan asmane Bu? Putri Wahyuni. Kelahiran Juni nggih. Mboten napa kelarane? Februari. Oh, Pak ya lebih jenengan klerung kayak jeneng Putri Wahyuni Februari. Kudune nggih Tri Febriani ngoten. Nek Tri berarti anak ketiga toh? Anak kedua klerung meneh loh. Lah wong Tri ya anak kedua piye? Nggih pun rapopo nggih. Tri Wahyuni niku persangkaan kula anak ketiga. Tri Wahyuni niku lahirnya bulan Juni. Yang ternyata lahirnya Februari. Terus anak kedua berarti jenenge kudune Dwi Febriani ya. Nggih. Dados ngeten Bu. Pun mugi-mugi panjenengan ndak tahu ya langkah-langkah pokoknya berangkat ke Asegaf itu subhanallah di sini memang langkahnya banyak kegiatan. ten pundi? Lah liyane kan nggih iso. Nah, liyane kan iso. Itu kan tergantung awake dhewe. Salat subuh, salat duha, ten masjid sisan tekan luhur nggih iso. Nggih pengajian, maca Quran kan iso tekan luhur sisan mboten napa-napa. Mboten napa-napa nek wis pensiun napa? Niki ibu sekalian sing pun pensiun. Bayangkan orang sudah pensiun. Nah, pun pensiun toh, wis pensiun, wis ora nyambut gawe. Gek pensiunane 20 juta. Kiriman anak pertamane 20 juta. Kiriman anak kedua ya 20 juta. Sing anak nomor 3 lagi anyak nyambut gawe isone ngirimi 5 juta. Jadi pensiunane dhewe 20, anak pertama 20, anak kedua 20, anak ketiga 5. Sudah 5. Pun bisa kondur Bu, bisa kondur. Pun paitan HP mawon Bu. Pun paitan HP ngoten iki ten masjid Asegap to. Nek badhe dahar, Assalamualaikum. Aku nang masjid Asegap dikirim ya. Nasi padang kok peteng. Padang nasi padang kok peteng. Iki wis jam 8 nasi padang kok peteng ya. Lomboke sing akeh sambel sing akeh. Aku ning masjid Asegap. Ya tak tunggu ya. Ya. Terus umpamane bajune pun dipakai 2 hari kan pun reget toh rasa ngumbai pun sudah 5 juta sesasi ya Mbak. Assalamualaikum, tolong aku gawakne jubah sing warnane putih
kudunge ya putih sisan, jubahe putih, kaos kakine sekalian, kabeh sak uga rampene. Go ning Masjid Asgaf. Oh iya, nganu lah jenengan mboten ten griya ora kuning Masjid Asgaf. Tak bayar engko. Lah klambi sing lawas tak gua. Wah, duit motol-motol lah ya Allah. Nah, pun nggih. Dados nek Putri Wahyuni niku berada di masjid sampai siang lalu melaksanakan sholat, maka malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, dan tetap dianggap berada dalam sholat, mendapat pahala seperti itu selama ia menanti sholat wajib. Ya, jadi menanti sholat wajib duhur misalnya tetap di situ, tetap di oh ya. Nah, piye sholatnya ning pasar Legi, luhur, asar, maghrib, isya ten Asgaf. Nggih. Lah nek ngeten iki di nek kudune jenengan ngeten malah ketok dodone kula ora dodone. Ama kudu ngedengekke tontonan. Lah terus ngoten niku mila menika ibu-ibu yang sudah bisa berangkat ke masjid nek sak usul ke masjid. Karena pahalanya besar sekali. Besar sekali. Gimana? Oh, padahal jualan di pasar Legi. Asgaf pasar Legi, Asgaf pasar Legi, Asgaf dengan sing ngipang ra tau ditiliki. Garwane kendalen. Oh, ndak punya suami. Walah, penak men ndak punya suami. Pun nggih. Jadi sholat itu seperti itu. Sekarang ibu-ibu ada ndak di antara ibu-ibu ini yang ngelengke waktune menjaga kebersihan, yang mandinya sampai 5 kali sehari? Ada ndak ibu-ibu yang ada di sini? Ndak ada? Ndak ada. Ada yang 5 hari sekali mandi? Bosek. Kok sering kok 5 hari sekali, 5 hari setiap hari no? Pinten? Sehari 5 kali. Lagi selalu tiap hari. Kadang-kadang oke orane padha mawon. Sering. Saya bacakan hadisnya sekarang ya. Makanya sholat itu penting banget. Endi ya nganune ya, hadise ya. Kiriin halaman 100. Nah, niki. Ya, semuanya konsentrasi lagi. Jangan sampai di antara keluarga kita ada yang meninggalkan sholat. Tidak boleh. Tidak boleh. Tadi sudah matur. Ada hadis tambahan begini, langsung saya baca terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebentang sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, ia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Para sahabat menjawab, tidak. Jadi kotorannya resik semua? Tidak. Rasulullah bersabda, maka demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus semua kesalahan, kurung buka dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang sekarang, silahkan ibu-ibu bayangkan semua, subuh dilalai omahe niku ten Gunung Sumbing dan kula mriko. Mbok kapan ibu datang ke rumah? Iya, monggo dianggedaken kapan? Tapi jangan semua enggak muat dong. Tapi kalau sekitar ya 20 atau 25 mungkin masih muat. Ya, lainnya ya antri giliran gitu toh. Yang lainnya tahun depannya urung tekan kono wis mati sik kan. Ngeten ibu-ibu, saya serius maturnya ya. Di rumah mertua saya, di rumahnya Nurul di kaki Gunung Sumbing, itu airnya itu grojok Bu, ndak pakai keran. Jadi dari Gunung Sumbing dipasang pipa besar, lalu bapak almarhum itu membuat semacam penampungan air besar, penampungan airnya besar di atas gunung sana,
dialirkan ke rumah. Jadi rumah itu ya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah milih terus banyune, ndak pernah tidak. Jadi saya pernah matur ke ibu saya itu, Bu, jane niki nek banyune ini diangkutan Solo didol, wah kula dadi sugih mendadak niki. Wes gowonen dolen ngono banyune, angkutan ngono ngangkut nggo apa. Itu semalam mungkin bisa sampai 50 drim. Jadi drim dijejer-jejer semalam dari jam 6 sampai jam 6 pagi mungkin penuh 50 drim itu. Milih terus. Dan milih dimasukkan kamar mandi dan ada pembuangannya, sudah, buang ya sudah. Jadi milih terus. Nek saya mandi jam setengah 4 pagi gitu itu tak tutup pembuangannya tak tutup, kebuak toh. Wah, sabunan resik buka piur. Wah, gitu. Terus nganu, airnya itu marake peret, ngertos peret, Mbak. Peret, ra ngerti peret. Keset. Ra ngerti keset, ra ngerti peret, ra ngerti keset. Napa? Keset nopo iki napa? Ngomong masalah entek wektune. Napa? Peret iki napa? Nah, ya peret nu padha karo keset, padha karo ora lunyu. Bar sabunan kok nek ban pun nganti nek diene nah, kaya sing piring sing dianggo Mama Limon ngono. Nah, kok pesan sponsor ngono. Nah, ngoten niku. Jadi saya bayangkan, kula mbayangke nek aku adus ning kono kuwi di dalam masih ada kamar mandi sih. Jadi nek putri-putri kadang malu mandi di dalam rumah ada kamar mandinya 1, 2, ada 3 kamar mandi. Yang di luar itu seger, di bawah cuma ditutup gendeng gitu, terus terbuka, nggak ada pintunya, tapi ditutup sama tembok, jadi dibuat minggak-minggak gitu biar nggak kelihatan dari luar. Nah, terus kelaminnya seleksi itu kalau bayangke subuh adus, luhur adus, asar adus, maghrib adus, isya adus, jam 10 bengi turu, jam 2 bengi tangi sholat subuhan, jam adus meneh. Wah, niku resik banget. Mungkin nganti nglotok, nganti kulite, nganti nglupas, nganti saking resike niku to. Walah. Jadi sholat itu seperti itu. Subuh mangkat ning masjid, ya Allah. Luhur mangkat ning masjid meneh. Di antara subuh dan luhur nyambut gawe. Bertanggung jawab pada keluarga, mencari nafkah, bekerja, mencari uang untuk istri dan anak-anaknya. Luhur, hayya 'alas shalah, mangkat ning masjid. Syukur kon dadi imam. Imami wong sing soleh-soleh. Nah, pun imam jam 1 nyambut gawe meneh, tekan jam 4, jam setengah 3, sakniki setengah 3 toh. Hayya 'alas shalah, mangkat ning masjid meneh. Maghrib mangkat ning masjid meneh, isya mangkat ning masjid meneh. Isya sampai subuh kan panjang waktunya. Habis isya apalah belajar, baca Quran atau bercengkrama dengan keluarga sebentar. Jam setengah 10 tidur, yang ikut pengajian jam setengah 11 tidur. Malam bangun sholat malam, subuh adus meneh sholat meneh. Itu resik gitu itu wong resik. Jadi nek sholatnya 5 hari, kok 5 hari, 5 hari sekali, wah baru masa 5 hari sekali, 5 kali sehari, 5 kali sehari, 5 waktu sehari semalam, itu resik wong itu. Mati nyaman, resik kok. Mati nyaman. Nek wong sing ora tau salatnya Jumatan tok, Setu dosa, Ahad dosa, Senin, Selasa, Rebo, Kamis dosa, ning dibusa nganggo siji tok salate Jumatan tok, gek menghapus siji tok, sesuk nggak dosa meneh, numpuk seminggu. Nek setahun dosa, bisa sithik dosa meneh, mati remuk. Gitu. Oke. Ya, enggak. Nggih. Pahalanya banyak, tapi ada surat atau apa itu atau hadis ya yang katakan bahwa sholatnya perempuan itu yang paling baik di kamar. Hadis, itu hadis. Nggih. Nggih, itu hadis. Keterangannya Bu, itu alasannya karena wanita itu masih memunculkan fitnah. Alasannya cuma itu toh. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah sebaiknya konsekuen nggih.
Orang untuk nyambut gawe ning kantor. Kalau konsekuen lho. Ning masjid ra itu kok milih salat ning omah. Ha ning kantor sing urusan-urusan donya malah ngepenke urusan donya. Metu to nek nyambut gawe niku. Metu tur neh. Kantor ke masjid malah ngomprot gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari konsekuensi itu ya enggak bagus juga. Seharusnya ke masjid itu harusnya ke masjid saja boleh tidak, berarti kerja itu harusnya lebih tidak lagi gitu seharusnya. Tapi ternyata kerja kemana-mana sekarang, wanita-wanita kerja di mana-mana kantornya. Ngoten. Ayatnya buka sekarang ya. Masih cukup waktunya sampai jam 12. Kula khotbah Jumat tak leren mawon wis. Sekarang kita lihat surat apa pun betul sah, tidak salah antek waktu nih. Intinya kalau wanita itu sebaiknya di rumah. Tapi nek ngaji gini kan untuk keperluan ngaji gini nih, dan suaminya mengizinkan dan bersama kawan-kawan tidak apa-apa, insya Allah seperti ini. Ke masjid juga tidak apa-apa selama suami mengizinkan dan aman semuanya, tidak menunjukkan fitnah, tidak apa-apa. Oke ya. Insya Allah ya, pahalanya tidak sama, tapi nek 27 nu panjenengan masjid Bu, mboten enten sing ten omah 27 mboten enten hadise. Di rumah sendiri 27 nu mboten enten. Nggih. Pripun? Nek perempuan nggih sing penting salat ngoten mawon pun nggih. Pun sing penting orang gawe dosa ngoten mawon. Nek pahalane nggih ten masjid depan. Ya ten masjid. Pun nggih, sekarang urusan baca Quran. Urusan baca Quran ini ternyata ada hadis. Gini hadisnya, saya bacakan langsung hadisnya. Halaman 119. Loh, Panu kok apal? Ya ngapal ke. Aku duwe buku nih, tuku. Nah, tuku ini nggak apa duit, neng di toko. Nah, aku tuku piye? Emang tumbas menika nek titip gah. Moh kula dititipi. Tuku dhewe ten toko Riyadhus Shalihin. Saya bacakan sekarang ya. Satu saja hadisnya, ndak salah habis waktunya. Bahasa Arabnya saya baca, terjemahnya saya baca. Pendek, hadisnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim gitu. Jadi bacaan Quran itu akan datang pada hari kiamat dan akan menjadi syafaat, penolong, pemberi perlindungan bagi siapa? Bagi pembacanya. Maka ibu-ibu tenan yakin suwer niki nek enten ibu-ibu sing tesih dereng saged maca Quran sakniki rawuh ten mriki niki. Pripun kula ajari mawon. Kula ajari ten omah kula. Jam 12 bengi. Kok bahaya ten aula. Ten aula. Wong akeh terus mulai sing teko. Wong siji tok njero kamar bahaya. Nek sampai tidak bisa membaca Al-Quran,
dan sampai mati tidak bisa membaca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat tidak ada bacaan Qurannya yang akan menolong orang itu. Hanya memberikan mahkota, ya toh, hanya memberikan mahkota toh, hadisnya gitu toh. Ya akan menolong atau tidak Allah alam, hanya memberikan mahkota nyobuk, ya toh. Teksnya seperti itu, teksnya hadisnya seperti itu. Ya bisa menolong tapi tidak seperti ini. Kayak wongnya ra iso maca Quran, dan sakniki sing ra iso maca Quran sinten? Didaftar, sing daftar Budi Gofar. Kok ini konitai kudu iso maca Quran. Sakniki selak entek wektune ibu-ibu semua saya minta untuk membuka surat Abasa sekarang. Surat Abasa itu gambarane situasi kiamat besok seperti itu. Jadi hari kiamat itu Abasa itu surat yang ke-80. Kita sepakati kita selesai 10 menit lagi, insya Allah 10 sampai jarum jam panjang angka 7 atau 8 kita selesai. Kita buka surat Abasa surat ke-80 termasuk juz amma, mulai ayat 33 sampai 37. Itu Allah menggambarkan di situ suasana kiamat itu seperti itu. Situasinya seperti itu, mengerikan sekali. Jadi tidak bisa minta tolong saudaranya, tidak bisa minta tolong ayah dan ibunya, tidak bisa minta tolong istri dan anak-anaknya. Semua orang pada hari kiamat itu sibuk semua. Sibuk untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika sibuk untuk mencari penyelamatan diri itu, untuk orang-orang sing maca Quran, maka bacaan Qurannya datang. Hadisnya ini tadi. Sing ra tau maca Quran, saya entung, bingung. Lah kok iso ditulung? Aku maca Quran kok. Maca Quran kowe ora. Iso ora? Ora. Remuk. Besok saya bacakan ayatnya. Surat Abasa ayat 33 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah. 34. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. 35. Wa ummihi wa abihi. 36. Wa sahibatihi wa bani. 37. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lihat terjemahannya. Kita cermati, kita timbang-timbang, kita gatosaken estu, kita hayati betul. Maka apabila terdengar suara yang memekakkan telinga, tiupan sangkakala yang kedua. Ayat 34, pada hari manusia lari dari saudaranya. 35, lari dari ibu dan bapaknya. 36, lari dari istri dan anak-anaknya. 37, setiap orang pada hari itu likulli imri'in minhum yauma idzin, pada hari itu sya'nu yughni, memiliki kesibukan yang sangat menyibukkannya. Urusan apa? Urusan menyelamatkan diri. Itu besok gambaran kiamat itu seperti itu, dan kita pasti akan sampai pada hari itu. Pasti sampai. Ada ibu-ibu yang tidak percaya berarti murtad, tidak percaya sama Quran. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kita semua hafal ayat itu. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu dengan ayat itu. Nah, tidak ragu-ragu, kita mantap, kita yakin, ngeri sekali. Hanif, anaknya Suyami pitu, tapi saudara 16. Taufik, David, Rofik, Anis, saya, Yayu, Tanti, 7 anaknya Suyami. Suyami itu siapa? Ibu saya. Nah, Hafid sudah meninggal, Yayu sudah meninggal, Tanti sudah meninggal, tinggal 4 sekarang.
Taufik, Rafiq, Anis sama saya. Nah besok datang hari itu saya tidak bisa minta tolong kepada saudara saya, lari dari saudara-saudaranya. Kayak ayat ngapusi, ayat tidak mungkin ngapusi. Berikutnya lari dari ayah, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari Suyami dan Sugianto, bapak saya. Sudah meninggal, mereka dua-dua sudah meninggal semuanya. Dan lari dari istri dan anak-anaknya, lari dari Nurul. Ini sekarang lagi tilik wong loro ini, Nurul ini. Tilik ke Hermina, tilik konconi Haris, tilik konconi Azmi. Azmi itu di Iskarima, lalu anaknya ada yang temannya ada yang sakit. Tengok situ di Hermina. Nah besok saya lari dari Nurul dan saya lari dari anak-anak saya 4 laki-laki, kuat-kuat semua anak saya. Laki-laki semua kan kuat. Muhammad Diki Robi, Muhammad Fakih Alimuddin, Muhammad Harisuddin Al-Munawar, Muhammad Azmi Fadussalam, 4 laki-laki semua. Tapi saya besok tidak bisa minta tolong mereka. Dan hari itu pasti akan tiba dan saya akan ngalami itu. Ngeri toh, yuk ratau maca Quran, rempong. Wah, lah kapan kita bertemu dengan hari itu? Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Buka enggak salah entek untune. Silahkan sekarang buka surat Al-Waqiah, surat ke-56. Namanya surat Al-Waqiah. Ayatnya ayat 47, 48, 49, 50. Ada 4 ayat. Dari 4 ayat itu kita tahu kita akan melewati 3 peristiwa. Kita akan mengalami tiga peristiwa. 1, kita akan meninggal. 2, kita akan dibangkitkan lagi. 3, kita akan dikumpulkan. Surat Al-Waqiah, surat ke-56, ayatnya 47, 48, 49, 50. Cepat tak kula nek ngomong. Oh, cek tekok tanggane. Piro krungu, piro. Nah kok lupa? Nah, kan perlu kan bulan baleni. Al-Waqiah surat ke-56, 47, 48, 49, 50. Saya bacakan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 47. Wa kanu yaquluna a'idza mitna wa kunna turaban wa idaman a'inna lamab'usun. 48. Awa abaunal awwalun. 49. Qul innal awwalina wal akhirin. 50. Lamajmu'una ila miqati yaumim ma'lum. Lihat terjemahannya, kita hayati bersama. Ayat 47. Dan mereka berkata, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan kami telah menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan lagi? 48. Dan apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? 49. Katakanlah ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Ayat 50. Pasti mereka akan dikumpulkan pada waktu yang telah tertentu, pada hari yang telah dimaklumi. Jadi besok itu kita akan mengalami 3 peristiwa. 1, meninggal dulu. 2, dibangkitkan lagi, dikumpulkan. Nah, surat Abasa tadi itu gambaran ketika kita dibangkitkan lagi. Dibangkitkan lagi dari alam kubur kita. Itu berarti hari kiamat. Dibangkitkan itu berarti kiamat. Nah, di sini hadisnya mengatakan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Bukan pada hari ulang tahunmu, bukan. Pada hari kiamat, bukan pada hari kematianmu, bukan. Jadi kita ini nanti akan meninggal ya, yang seusia saya akan meninggal sebelum tahun 2070. Ya, yang salah tua-tua kabeh to ya. Belum kabeh tua-tua kabeh.
yang seusia saya tuh 57 5 bulan. Sekarang bulan 11 toh. Nah, saya Juni Bu, saya Juni. Hanifah Sukri Juni. Lahirnya Juni tahun 68. Jadi saya tuh 57 tahun lewat 5 bulan. Dan saya sudah mulai berpikir tampaknya saya akan meninggal sebelum 2070. Jadi saya tidak akan melihat kalender 2070. Niku kula sing pun tua-tua sing pinarak-pinarak pun tua-tua reso lu ning isor wong tua-tua do iki kan wis dhisik matine. Nah, makanya kalau sampai nggak bisa baca Quran repot, rugi. Dan kalau bacaannya itu bisa agak cepat gitu ya, misalnya gini, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Dengan kecepatan seperti itu ibu-ibu, 1 juz itu bisa selesai dalam waktu 40 menit. Berulang kali saya sampaikan di mana-mana. Sehari ini, Jumat ini saya sudah dapat 3 juz. Hari ini, pagi ini. Pagi tadi ibadah subuh. Sampai tadi saya pengajian di Nirmala Suri nambah sedikit. Gitu. Karena ya hanya 40 menit. Nah, rodok cepat sedikit bisa 30 menit. Sekarang kalau kita pakai pedoman 1 juz itu 40 menit. Nek 1 Quran gini ini berarti butuh 40 menit, 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 40 sampai 30 juz. Ketemunya 1200 menit. 1200 menit itu kalau kita hitung ternyata sama dengan 20 jam. Sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi 20 jam jane pun turah petang jam. Ning ngerkoso niku ngongso. Ning nek ada ibu-ibu sekarang yang janjani saya, Pak Hanif, pakai hadiah umroh sok Desember. Tenang saiki maca Quran saiki dikatamke 20 jam. Oke. Niki mengke Jumatan prai tak maca Quran saiki. Tak maca mulai sekarang. Bapak izin kabeh pengajian bengi engko sore izin kabeh. Sing penting katam sok Desember mangkat umroh. 30 juta. Tak lakoni tenan 20 jam insyaallah bisa katam. Sekarang ibu-ibu, nek 1 bulan kurang 3 menit, kurang 2 menit sudah selesai. Sekarang nek 1 bulan November ini ada 30 hari. Berarti ada berapa jam, Mbak? Tak tunggu semarang esok pengajian jenengan barbar. 720 betul-betul dodol ning saregi tenan hitungane. 24 jam kali 30 ketemunya 720 jam. Maca Quran katam 20 jam, turahane 700 jam. Niki wong ya teko ning kene iki, sesasi ra katam ya enek wong ya teko ning kene iki. Hampir dedet ta mboten niku. Pripun ajeng sesuk akan mendapatkan bantuan dari bacaan Qur'annya kalau sebulan aja ndak katam. Harus katam. Sing ra iso kudu sinau, pun rampung pengajiane. Demikian pengajian kita. Jadi intinya itu sholat tidak boleh main-main, baca Quran juga tidak boleh main-main. 2 itu adalah perintah Allah yang utama dalam hidup kita. Jangan sampai sehari nganti ra maca Quran itu jangan sampai tetap di sela-sela kesibukan kita baca Quran. Demikian pengajian kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan dan kehilafan, ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah ibu-ibu kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.